Men-IMIPAS lantik 90 pejabat Kementerian IMIPAS. Dirjen PAS kukuhkan Desi Masudi sebagai Ketua Umum PIPAS. Diberi kesempatan kedua, mantan narapidana terima bantuan modal usaha. Bangga, lukisan warga binaan Lapas Soliki dibeli Wamen Komdigi. Serunya berkebun bersama warga binaan Rutan Unaha. Halo Sobat Pemasyarakatan, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dengan saya, Anissa. Dan saya, Indah. Kami hadir kembali untuk menyajikan berita pemasyarakatan terkini dari seluruh wilayah Indonesia. Berbagai informasi menarik sudah kami siapkan untuk Anda. Dan tanpa berlama-lama, mari saksikan apa kabar pemasyarakatan selengkapnya. 90 pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan baru saja dilantik pada jabatan baru. Mereka dilantik langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto melantik 90 pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dilaksanakan di gedung Kemen-IMIPAS, pelantikan juga diikuti secara virtual oleh kantor wilayah dan unit pelaksana teknis IMIPAS di seluruh Indonesia. Kepada pejabat yang telah dilantik, Agus berpesan untuk segera beradaptasi dengan kondisi organisasi dan melakukan langkah percepatan untuk tata kelola kantor wilayah. Selain itu juga menindaklanjuti 13 program akselerasi Kemen-IMIPAS untuk mewujudkan pemasyarakatan yang semakin maju di tengah perubahan di era yang serba digital. Pada kesempatan yang sama dilaksanakan penandatanganan perjanjian kinerja dan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kemen-IMIPAS. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas layanan publik, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif, serta meningkatkan kinerja dan integritas. Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengukuhkan Desi Masudi sebagai Ketua Umum Paguyuban Ibu-Ibu Pemasyarakatan atau PIPAS periode 2025-2030. Pengukuhan ini dirangkai dengan kegiatan ziarah menyambut ulang tahun ke-21 PIPAS. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Masudi kukuhkan Desi Masudi sebagai Ketua Umum Paguyuban Ibu-Ibu Pemasyarakatan atau PIPAS periode 2025-2030 di Geraha Bakti Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pengukuhan sekaligus dilakukan terhadap pengurus PIPAS pusat untuk periode yang sama. Masudi berharap melalui kepengurusan yang baru ini PIPAS dapat mempertahankan eksistensinya dalam memberikan manfaat bagi anggota, organisasi PIPAS, pemasyarakatan, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. PIPAS sebagai organisasi perempuan sangat berpotensi ambil bagian dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 melalui program pemberdayaan perempuan. Di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat, Masudi meminta PIPAS untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menggerakkan anggota dan organisasi, serta mampu menyinergikan program-program yang diusung pemasyarakatan dengan program pemerintah lainnya. Usai dikukuhkan secara resmi, pengurus PIPAS periode 2025-2030 melaksanakan ziarah ke makam sesepuh pemasyarakatan di Al-Azhar Memorial Garden Karawang dan di Taman Pemakaman Umum Menteng Pulo. Ziarah dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa mereka yang telah berkontribusi dalam memajukan pemasyarakatan di Indonesia. Kesempatan kedua menjadi hak setiap orang, termasuk mantan narapidana. Seperti halnya klien Bapak Surakarta yang mendapat bantuan modal usaha untuk memulai perjalanan barunya. 6 mantan pidana yang kini menjadi klien Balai Pemasyarakatan atau Bapas Surakarta mendapatkan bantuan modal usaha dari Yayasan Baitul Ma'al PT PLN Jakarta. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk dukungan untuk mereka memulai dan mengembangkan usaha pasca bebas menjalani masa pidana. Kepala Bapas Surakarta Syukron Hamdani mengapresiasi bantuan ini yang dinilai dapat mendukung proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. Bantuan yang diberikan berupa peralatan usaha seperti alat pertanian, alat peternakan, peralatan menjahit, sepeda motor, sembako, hingga kebutuhan untuk usaha warung kelontong, konveksi, dan pengepul barang bekas.
Para klien pemasyarakatan mengaku sangat senang dan bersyukur atas bantuan tersebut. Mereka berharap ini dapat menjadi peluang yang baik untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Keindahan lukisan warga binaan Lapas Suliki berhasil menarik perhatian Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo. Ia bahkan membeli lukisan tersebut sebagai bentuk apresiasi dan dukungan. Hasil kreativitas warga binaan Lapas kelas 3 Suliki mencuri perhatian. Salah satu karya lukisan mereka sebelumnya menjadi viral setelah menampilkan potret wajah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan diunggah melalui akun Instagram resmi Lapas. Keindahan dan detail dari lukisan tersebut menarik perhatian Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Angga Raka Prabowo, yang ia memesan langsung lukisan serupa dengan potret wajah dirinya sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas warga binaan. Dan saya melihat, wah luar biasa sekali, warga-warga binaan memiliki bakat, seni yang baik dan bagus sekali hasil karyanya. Kemudian saya berkomunikasi dengan Pak Kalapas, saya bilang, Pak boleh nggak saya mengapresiasi ini untuk atas karya yang dibikin. Beliau berkenan dan hasilnya hari ini dibawa. Kemudian saya juga secara pribadi memesan untuk foto keluarga saya, dibuat juga karya seni seperti itu dan alhamdulillah hasilnya baik. Dukungan nyata dari Wamenkomdigi ini menjadi dorongan semangat bagi para warga binaan untuk terus berkarya. Kreativitas mereka dinilai sebagai aset yang harus dihargai sekaligus menjadi bukti nyata bahwa masa pidana tidak menghalangi potensi seseorang untuk berkembang. Kepala Lapas kelas 3 Suliki Kamesworo menyampaikan bahwa program pembinaan di Lapas dirancang untuk membantu warga binaan menemukan dan mengasah bakat mereka. Melalui proses ini mereka mampu menghasilkan karya seni yang berkualitas dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Berkebun menjadi salah satu kegiatan menyenangkan bagi warga binaan untuk mengisi waktu luang. Di Rutan Unaha, memanfaatkan lahan yang ada, warga binaan bercocok tanam jenis sayur mayur dan buah-buahan. Manfaatkan lahan sekitar Rutan Unaha, Sulawesi Tenggara berdayakan warga binaan dalam kegiatan berkebun. Mereka menanam berbagai jenis tanaman sayur mayur dan buah-buahan, mulai dari kangkung, cabai, mentimun, terong, jeruk hingga apel. Kegiatan yang merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian juga menjadi langkah Rutan Unaha dalam mendukung program akselerasi Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan, yaitu memberdayakan warga binaan dalam mendukung ketahanan pangan. Mereka mengaku sangat senang bisa berkebun di sela-sela menjalani masa pidana. Selain sebagai kegiatan yang menyenangkan, mereka berharap keterampilan berkebun ini bisa menjadi bekal mereka untuk mencari penghidupan setelah menyelesaikan masa pidana. Sahabat pemasyarakatan, sekian berita pada episode minggu ini. Update terus informasi seputar pemasyarakatan pada media sosial kami di bawah ini. Saksikan pula tayangan program TV pemasyarakatan yang dapat diakses pada saluran YouTube PAS TV di Jenpas. Kami mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri, dan jangan lupa saksikan terus Apa Kabar Pemasyarakatan. Sampai jumpa.